Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Elemen tanah, teknik pembesaran lengan, ucap seorang murid dari Starday Hall berteriak kegirangan. Kelas legendaris, senior Zhao memang luar biasa. Apakah ini yang dikatakan seni kultivasi kelas legendaris, ucap kawan yang baru saja berteriak barusan. Setelah melihat teknik tersebut dan mendengar teriakan dari murid Starday Hall, orang-orang di Starmoon Hall diam dan tidak bisa berkata-kata. Ini adalah seni kultivasi kelas legendaris, dan di atas itu adalah elemen bumi. Tidak jarang bisa mempelajari teknik bela diri Xiantian, atau bahkan seni kultivasi Xiantian kelas surga. Tapi sangat jarang bisa mempelajari seni kultivasi kelas legendaris. Celah satu langkah, namun itu seperti jarak antara langit dan bumi. Bahkan di Istana Surgawi, diberi kesempatan untuk mempelajari teknik bela diri kelas legendaris merupakan sesuatu yang membuat iri. Jadi ketika Zhao Wuyuan menunjukkan teknik pembesaran lengan elemen tanah kelas legendarisnya, orang-orang di Starmoon Hall segera terdiam. Dia berteriak sekali lagi, dan kinya meningkat tajam sebesar 30%. Di atas sosoknya yang besar, dia memiliki dua palu raksasa yang mengancam di tangannya dan lengannya 3 kali lebih tebal dari tangan orang normal. Dia bergegas menuju King Sui dengan langkah lebar. Semua orang menatap tanpa berkedip ke arah Zhao Wuyuan, yang berlari ke arah King Sui. Mereka takut melewatkan momen paling menarik. King Sui mengepalkan tinjunya. Dia tahu dia harus mengendalikan musuh dalam satu teknik dan dia tidak bisa melakukan trik murahan jika dia ingin mengintimidasi mereka. Kalau tidak, mereka akan terus mengganggunya dan banyak yang akan datang untuk membuang hidup mereka. Meskipun hidup atau mati beberapa orang tidak berada di bawah kendali mereka, dia perlu menunjukkan kepada mereka sekarang bahwa dia bukanlah seseorang yang bisa dikalahkan oleh orang-orang sekaliber mereka. King Sui tidak berniat untuk mengungkapkan kekuatan aslinya, tetapi dia tidak bisa terlalu peduli sekarang. Dia hanya memiliki 1 tahun, ini setara dengan 30 tahun di alam Valet Jade Immortal. Dia harus bisa mempertahankan dirinya di benua Green Cloud. Apalagi, burung api tidak sama dengan sebelumnya. Itu adalah binatang mitos dengan mahkota Phoenix sekarang. Selain itu, surga menentang harta karun, lonceng jiwa berada dalam kepemilikannya. 30 tahun sudah cukup baginya untuk melatih dirinya sendiri ke alam tertentu. Selama dia tidak berpapasan dengan seorang martial saint, dia harus bisa melarikan diri. Ki, di seluruh tubuhnya, beredar liar pada saat yang sama dengan di dalam tubuhnya. Bahkan tidak ada jejak yang dibiarkan bocor. Tubuh dengan kekuatan di puncak lapisan keempat seharusnya bisa melawan palu emas itu. King Sui melihat jarak kurang dari 10 meter antara dia dan Zhao Wuyuan dengan tenang. King Sui bergerak, kecepatan gerakannya cepat seperti angin, dan sangat cepat, namun orang bisa melihat ke arah mana dia pergi. Seolah-olah dia bisa meninggalkan jejak debu. Tapi tetap saja, banyak yang mengakui bahwa itu adalah langkah Klutmis, bahkan murid normal. Lagi pula di Istana Surgawi, mereka yang belum pernah makan babi belum pernah melihat babi berlari. Namun itu adalah kedua kalinya mereka menyaksikan bahwa seseorang dapat melaksanakan langkah Klutmis hingga tingkat ini. Yang pertama adalah Nyonya Istana dari Aula Berkabut. Orang-orang yang beruntung pernah melihatnya merasa itu setara, bahkan lebih unggul dari King Sui. Zhao Wuyuan dengan cepat menyipitkan matanya setelah melihat gerakan King Sui. Dia tiba-tiba mengangkat palu kembarnya dan memukulnya bersama-sama. Duar-duar, suara keras yang sangat nyaring terdengar. Rahang semua orang turun secara refleks karena kenyaringannya. Namun, Zhao Wuyuan tidak berhenti. Duar, duar, duar. Dia terus melakukan serangan palu kembar langkah busur, dan serangan palu kembar gema telinga tiba-tiba. Tingkat Ki Xiantian berwarna kuning pada palu menjadi jauh lebih tebal dari sebelumnya.
Seolah-olah dinding berwarna kuning tertinggal di udara dengan setiap gelombang pukulan. Tirani dan tak terhentikan sosok King Sui tiba-tiba berhenti, sebelum dia mengerahkan sedikit kekuatan ke kedua kakinya untuk mundur setengah langkah dan menghindari gema telinga serangan palu kembar tepat waktu. Saat dia menghindar, King Sui mengambil langkah mundur sebelum dia melepaskan serangan ledakan palu setengah langkah. Wush! Duar! Momentum pukulan yang tampaknya biasa itu seperti deru petir di palu besar. Duar! Sekali lagi, suara keras yang familiar terdengar oleh semua orang. Segalanya tampak dalam gerakan lambat namun semuanya berakhir dalam sekejap. Adegan mengejutkan terungkap. King Sui dengan santai berdiri di tempat yang sama, seolah tidak ada yang terjadi. Namun Zhao Wuyuan dikirim terbang, kedua palu terlepas dari tangannya yang berlumuran darah. Jejak darah bocor keluar dari sudut mulutnya saat dia berbaring di lantai karena terkejut, seolah dia tidak bisa menerima apa yang baru saja terjadi. Huek, sial, pria besar itu memuntahkan darah. Hahaha, kenapa kalian diam sekarang? Sampah adalah sampah. Apa hebatnya seni kultivasi kelas legendaris, ucap orang-orang di Star Moon Hall tanpa ampun mengejek mereka. Bagaimana mereka bisa memaafkan diri mereka sendiri, jika mereka tidak kembali membalas kepada orang-orang yang baru saja mengejek mereka? Kata-katanya mengingatkan banyak orang pada kisiantian King Sui. Mereka hampir tidak bisa mempercayai jawaban akhirnya. Dari awal sampai akhir, King Sui tidak melepaskan kisiantiannya. Orang-orang di Stardai Hall mengerutkan kening dan terdiam dalam sekejap. Beberapa orang dari Stardai Hall membantu Zhao Wuyuan berdiri. Dia masih menunjukkan ekspresi yang luar biasa di wajahnya. Dia tidak berpikir bahwa dia akan menderita kekalahan seperti itu. Setelah dia menyaksikan pertempuran antara King Sui dan Song Lang, dan memperkirakan kekuatan King Sui. Jadi dia menekan peruntungannya dengan mengambil resiko dan setuju. Selain itu, dia mendapat bantuan dari orang lain. Sekarang siapapun tahu bahwa dia gagal, dan itu adalah kekalahan telak. Wajahnya langsung memucat ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia akan kehilangan kedua lengannya. Apakah kamu lebih suka melakukannya sendiri, atau aku akan melakukannya untukmu, ucap King Sui memandang Zhao Wuyuan dari kejauhan. Potong diri sendiri, ucap seseorang segera berteriak. Seorang pria harus menjaga kata-katanya. Meskipun kami tidak yakin apakah masih ada pria di Stardai Hall Anda sekarang. Jika King Sui melakukannya untuknya, mungkin dia akan kehilangan kedua kakinya juga. Gelombang suara dari Star Moon Hall membuat Zhao Wuyuan panik. Dia melihat orang-orang di sekitarnya dan tiba-tiba berteriak pada dirinya sendiri dengan suara serak. Aku tidak ingin kehilangan tanganku. Kalian semua berjanji akan membantuku dalam hal ini, teriaknya memohon. King Sui, aku Jiang Bing, beri aku wajah. Dia sudah kalah. Apa yang dapat kamu lakukan dengan kedua lengan itu? Izinkan kami menawarkan sesuatu yang lain sebagai pengganti, apa yang kamu inginkan. Kamu bisa meminta apapun, ucap seorang pemuda yang gagah berkata sambil tersenyum. Ah, tuan muda dari klan Jiang. Sangat tampan, ucap suara wanita terdengar. Dasar idiot, bodoh yang dilanda cinta, balas suara yang penuh dengan jijik. Sangat tidak jantan untuk mundur dari taruhan. Aku akan memberimu waktu 3 tarikan napas. Jika kau tidak melakukannya sendiri, aku akan melakukannya untukmu, ucap King Sui tetap tersenyum, dan benar-benar mengabaikan Jiang Bing itu. Jika Zhao Wuyuan tidak meninggalkan kedua tangannya hari ini, lebih banyak orang akan terus menantangnya setelah ini, dan bahkan menggunakan item lain sebagai taruhan. Itu juga berarti mereka bisa lolos dengan menghinanya, atau menarik kembali kata-kata mereka sendiri seperti Zhao Wuyuan itu. King Sui sangat membenci orang seperti dia. Kau, ucap tuan muda dari klan Jiang menggertakkan giginya. Melihat bahwa King Sui mengabaikannya, ketenangannya langsung diganti dengan amarah. Dia, tuan muda dari klan Jiang, yang bahkan tidak harus menyerah kepada kepala murid di Stardai Hall, benar-benar diabaikan oleh orang lain di depan umum. Mereka menganggap diri mereka terhormat dan berwibawa,
bersikap seolah-olah sangat kuat dan menghargai pendapat orang lain. Namun, mereka tidak cukup lihai sebagaimana ditunjukkan oleh fakta bahwa mereka masih melakukan hal-hal yang mereka tahu tidak benar. Dan karena mereka sangat bangga pada diri mereka sendiri, mereka tidak dapat membawa diri mereka sendiri untuk memandang orang-orang tanpa banyak latar belakang seperti King Sui. Jadi dia tidak bisa membiarkan Zhao Wuyuan memotong kedua tangannya dengan tangannya sendiri di sini. Apalagi, dia telah berjanji dengannya dan mereka juga berteman dekat satu sama lain. Tepat ketika darah mengalir ke kepalanya, King Sui bergerak. Gerakannya jauh lebih cepat dari sebelumnya dan dia bergegas menuju sekelompok orang dari Stardai Hall. Kau berani, Sring. Suara senjata yang ditarik bisa terdengar. Ah! Teriakan teror terdengar. King Sui muncul kembali, sepenuhnya berlumuran darah. Pada saat itu, semua orang terkejut. Zhao Wuyuan pingsan. Keempat anggota tubuhnya hancur tak bisa dikenali. 3 orang lainnya duduk di lantai, luka berat. Aku akan tetap setia pada kata-kataku, ucap King Sui menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia juga terluka parah saat memukulnya. Dia dengan gagah berani menguatkan tubuhnya sendiri. Ketika dia mematahkan anggota tubuh Zhao Wuyuan, dia juga dihentikan oleh ketiga orang itu pada saat itu. Salah satunya adalah Jiang Biying, yang menikam King Sui dengan pedangnya. King Sui menguatkan tubuhnya. Dia telah menghindari bagian vitalnya dan membiarkan dia menembus tulang rusuknya dengan pedangnya. Tetapi sebagai gantinya, King Sui langsung melumpuhkan salah satu tangannya. Bagaimana kau bisa sekeras ini?" ucap Jiang Biying berteriak dengan wajah pucat. Tangan kanannya yang terkulai kehilangan satu tangan. King Sui menyeka sisa darah dari sudut mulutnya. Tubuhnya sudah bermandikan darah dan bekas luka miring yang mengerikan di tulang rusuknya masih mengeluarkan darah. "Saudaraku, marilah kita semua menghajar kelompok pecundang ini sampai mati. Cepat dan minta seseorang untuk merawat King Sui," ucap seseorang dari Star Moon Hall akhirnya berteriak dengan marah. Banyak yang langsung menarik senjata yang mereka bawa dan berbondong-bondong menuju orang-orang di Stardai Hall. Semua orang dari Stardai Hall memucat saat ini karena mereka tahu bahwa melanggar aturan tantangan bisa membuat mereka semua terbunuh. Pada titik ini, sekitar setengah dari yang terkuat di antara mereka sudah lumpuh, dan dengan begitu banyak orang berlari ke arah mereka. "Siapa yang berani bergerak?" ucap sebuah suara berteriak. Beberapa pria paruh baya dan orang tua muncul dan menerobos kawanan orang, tetapi mereka tidak menyerang mereka. "Siapa berani?" Jiang Bailang, "Zhao Zong, apa kau menantangku?" Suara Fei Wuji terdengar, dengan niat membunuh yang kuat dalam nada suaranya. Fei Wuji, Penatua Mo dan beberapa orang setengah tua lainnya semuanya tiba bersama. Sangat mudah untuk mengatakan bahwa mereka semua adalah pejuang bela diri tingkat lanjut. Saudara Fei, Saudara Mo, Saudara Tang, Saudara Wu. Ini semua adalah kesalahpahaman, ucap seorang pria paruh baya yang halus tersenyum pahit saat dia berdiri untuk berbicara. Dia menghela nafas ketika dia melihat putranya yang sudah kehilangan lengan kanannya. "Saudara Fei, kita bisa membicarakan segalanya. Tapi seperti yang Anda lihat, lukanya sangat kritis. Bisakah kita menyelamatkannya dulu?" ucap pria jangkung dan kokoh lainnya berkata dengan menyakitkan saat dia menatap dengan gugup ke Zhao Wuyuan, yang terbaring di genangan darahnya. "Asal kalian tahu saja, jika kejadian hari ini menyebar kemana-mana, kalian semua akan dibunuh dengan cepat," ucap Fei Wuji dengan nada dingin dan sangat marah. Dia memiliki penampilan yang mampu melahap manusia. "Saudara Fei, kami sungguh-sungguh dengan apa yang kami katakan. Saudara Fei mungkin tidak mengerti sesama saudara di sini, tetapi seperti yang Anda lihat, dia terluka parah. Bisakah kita menyelamatkannya dulu? Kita semua adalah orang-orang dari Istana Surgawi," ucap pria jangkung dan kokoh itu. "Aku akan memberikan persetujuanku atas nama King Sui. Tapi kalian semua harus membuat King Sui merasa puas. Jika tidak, kalian bisa maju bersama-sama dan aku tidak akan menahan diri untuk membunuh kalian semua,"
jika perlu kalian bisa mengajak orang itu bersamamu, ucap Fei Wuji berjalan menuju King Sui saat dia selesai berbicara. Kamu terlalu impulsif. Jika sesuatu terjadi padamu, Min Yue dan Liu Li akan memarahiku, ucap Fei Wuji sambil melihat King Sui. Paman bela diri, aku memahami situasiku saat ini, aku baik-baik saja. Terima kasih Paman, ucap King Sui tersenyum. Dalam situasi seperti ini, ada kebutuhan untuk mendapatkan dukungan dari senior yang hebat dari belakang. Untuk ini, King Sui merasa bahagia. Insiden yang pernah terjadi di kota 100 Miles telah sangat mempengaruhi King Sui. Jiang Bailang, Zhao Tong dan lainnya segera membawa orang-orang mereka dan pergi. Mereka berjanji akan memberi kompensasi kepada King Sui dan akan membuatnya merasa puas. Dengan begitu banyak orang sebagai saksi, King Sui tidak takut mereka akan menyesalinya. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang-orang yang bermartabat di Istana Surgawi. Paman bela diri, aku akan kembali dulu untuk menyembuhkan lukaku, ucap King Sui. Meskipun dia tidak dalam bahaya besar, wajahnya menjadi pucat. Beri jalan, Alkemisia ada di sini, semuanya tolong beri jalan, ucap seseorang. King Sui merasa senang saat mendengar kata-kata itu. Bagaimanapun, dirawat adalah hal yang membahagiakan. Seperti yang dia pikirkan barusan ketika seseorang memanggil Alkemisia, Alkemisia telah menjadi orang yang sangat penting di Star Moon Hall. Tapi saat dia melihat Alkemisia, dia hanya punya satu perasaan. Ada terlalu banyak kebetulan dalam hidup, itu adalah dunia kecil. Wajah pucat dengan sedikit warna merah jambu, tatapan tanpa ekspresi di dalam sepasang mata murni yang indah itu. Dia memiliki tubuh kurus tetapi puncak dadanya sangat kokoh, dan pinggulnya penuh dan bulat. Dia sebenarnya adalah alkemisian dari kota 100 Miles, wanita yang diomeli oleh si Musi, alkemisian yang pernah menolak King Sui bergabung dengan kliniknya sebelum King Sui membuka kliniknya sendiri. King Sui tidak pernah bisa melupakan situasi itu. Dia merasa sangat hangat saat dia mengenang. Tunggu sebentar, King Sui memanggil wanita bernama Alkemisian. Wanita itu mengerutkan kening saat dia melihat ke arah King Sui. Apakah Anda punya masalah? Apakah klinik Anda masih membuka lowongan? Saya juga tahu sedikit keterampilan medis. Saya ingin bekerja di klinik Anda tanpa digaji. Wanita itu menatap King Sui dengan bingung. Saya bisa bekerja secara gratis, ucap King Sui mengingatkan ingatan wanita itu. Wanita itu memandang King Sui dengan tatapan bingung. Matanya yang acuh tak acuh tidak memiliki warna, tapi tetap saja dia tidak mengerti apa yang dikatakan King Sui. Aku akan memberimu 120 perak untuk setiap hari aku bekerja di klinikmu. King Sui berkata dengan serius. Wanita itu memandang King Sui dengan lebih curiga. Jika tidak, 200 perak setiap, aku akan merawat pasien di klinikmu. Aku tidak bisa menawarkan yang lebih tinggi lagi. King Sui meringis saat mengatakan itu. Puff, kau, wajah mengerikan wanita itu dipenuhi dengan senyuman, seperti telah dicairkan. Acuh tak acuh, tapi cantik. Kau harus segera dirawat, lukamu terlalu serius, ucap wanita itu dengan suara imut. Cara yang menyenangkan itu terlalu menawan. King Sui terdiam. Wanita itu jelas terkejut ketika dia melihat pria muda ini berlumuran darah. Meskipun pria ini tampak cerdas dan pada saat yang sama bingung, dia tetap berbeda dari yang lain. Sekali melihat dia, dan dia bisa tahu bahwa dia adalah pria yang pernah mengenalnya di kota 100 Miles. Pria ini adalah sesuatu yang lain. Dia juga ingat bahwa dia dipanggil King Sui. Dia memikirkannya di Istana Surgawi ketika nama King Sui disebutkan, tetapi dia pikir itu hanya nama yang sama. Apalagi keduanya tidak banyak berinteraksi satu sama lain. Jadi sampai sekarang, nama itu masih terngiang di telinganya, karena King Sui di sampingnya masih penuh luka. Bahkan wanita yang paling rasional pun memiliki sisi sensitifnya. Selain itu, King Sui telah membantunya sebelumnya, jadi ketika dia melihat betapa lukanya dia, ekspresinya yang cukup mengerikan langsung dipenuhi dengan tampilan perhatian dan kecemasan. Nona Yan,
kita benar-benar ditakdirkan, ucap King Sui senang melihat wanita mengerikan yang cantik ini. Meskipun dia tidak bisa dianggap sebagai teman lama, mereka pernah bertemu sekali. Sungguh takdir yang langka bisa bertemu seseorang yang pernah Anda temui. Berhentilah berbicara. Apa yang terjadi denganmu? Aku akan segera mengobati luka ini. Dia berkata dengan cemas. Di mata King Sui, dia akan selalu menjadi Nona Yan. Setelah dia selesai berbicara, dia tampaknya tidak keberatan menarik lengan bajunya yang berdarah dan tangannya yang mungil ternoda merah. Pada saat ini, King Sui tersenyum lebih bahagia. Dia menyapa Wu Ji dan yang lainnya, lalu mengikuti wanita itu saat dia membawanya keluar dari kerumunan. Saat dia berjalan lewat, dia meninggalkan jejak darah samar. King Sui memandangi wanita yang baru saja dia panggil Nona Yan saat dia membawanya keluar. Wajahnya masih pucat, tapi itu tidak mempengaruhi penampilannya. Sebaliknya, sisi lembutnya selain sikap keras kepalanya memiliki aura yang membuat orang terpesona. Dia bukan orang yang dingin, tapi sikap dinginnya bahkan lebih dingin. King Sui tidak pernah bisa menebak mengapa dia berada di istana surgawi. Bahkan King Sui yang tidak pernah percaya pada takdir mempertanyakan keberadaan takdir itu sendiri. Mengapa kamu dipanggil Alkemisia? Aku ingat bahwa namamu adalah Mo Yan, ucap King Sui berkata dengan lembut. Namaku Mo Yayan. Wanita itu menoleh dan tersenyum sambil terus menarik King Sui. Mereka tiba di halaman kecil yang berdiri sendiri, halaman bersendi 4. Semuanya bertingkat 2. Keduanya tiba di kamar yang bersih. Mo Yayan melepaskan pakaian atas King Sui dan mencuci lukanya. Saat dia melihat luka yang menembus, dan melihat ekspresi ceria King Sui, jiwanya yang lembut merasakan lompatan aneh di detak jantungnya. Sungguh pria yang aneh, pria yang sangat kuat, gumamnya dalam hati. Sambil memegang jarum dan melihat lukanya, dia merasa canggung dan bimbang. Cukup pakai obat, lalu bungkus, ucap King Sui tersenyum saat dia membaca pikiran Mo Yayan yang dalam. Dia ragu-ragu sejenak, lalu mengikuti perintah King Sui. Setelah itu, dia menemukan kain putih bersih dan membungkusnya dengan kain itu. King Sui menikmati perawatan dan pergi dengan puas. Dia tidak bertanya mengapa dia ada di sana. Dan Mo Yayan juga tidak menanyakan hal yang sama kepada King Sui. Tidak perlu menanyakan beberapa hal jika tidak ingin dibicarakan. Jika tidak ada yang mau membicarakannya, karena itu tidak berguna. Teknik penguatan kuno yang diaktifkan King Sui secara otomatis telah menyembuhkan luka King Sui secara perlahan. Ini bukan pertama kalinya dia mengalami cedera seperti itu, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia kembali ke tempatnya untuk merawat lukanya. King Sui juga memakai beberapa salep emasnya yang halus. Tidak lama setelah itu, dia mendengar ketukan di pintunya. Dia hanya terkejut bahwa itu adalah Yan Linger. Kakak King Sui, kudengar kamu terluka, ucap Yan Linger bertanya dengan cemas saat dia melihat King Sui yang terlihat lemah. Aku baik-baik saja, aku ingin istirahat sekarang, ucap King Sui berusaha sekuat tenaga untuk memaksakan senyum. Oh. Dia merasa sedih. Saat Yan Linger hendak berbalik dan pergi, dia mendengar beberapa langkah kaki. Ketika King Sui mendengar langkah kaki itu, dia tidak bisa menahan tawa pahit. Huoyun Liuli dan Chang Hai Mingyue sedang berjalan dengan cepat. King Sui, apa yang terjadi? Saat Huoyun Liuli mengatakan itu, dia melihat Yan Linger. Dia tampak bingung, saat dia menatap gadis yang lembut itu, lalu dia dengan bercanda melirik King Sui. Setelah itu, dia melangkah ke arah dan memeluk King Sui di lehernya. Suamiku, aku akan tinggal dan menjagamu dengan baik malam ini. Lalu dia mencium wajah King Sui. King Sui terdiam membeku. Ekspresi Yan Linger berubah sedikit suram. Awalnya dia berhenti, tapi kemudian dia menundukkan kepalanya saat dia pergi. King Sui menatap wanita memikat yang memeluknya. Namun, dia mengedipkan matanya dengan cerdik, dengan cara yang seksi dan menggemaskan. King Sui tahu bahwa dia berpikir mungkin dia dan Yan Linger, saat dia memikirkannya, dia tidak bisa menahan tawa,
tapi tawanya lebih seperti tawa, misi telah selesai. Chang Hai Mingyue yang berdiri di samping tidak bisa berkata-kata. Dia hanya melihat wajah pucat King Sui dengan perhatian yang mendalam. Ketika dia mendengar bahwa King Sui terluka, dan dia berlumuran darah, dia tidak bisa tidak memikirkan kejadian itu terakhir kali. Terakhir kali Huo Yun Liu Li hanya mendengarnya, kali ini dia juga mendengarnya. Meskipun dia datang dengan cemas untuk melihat King Sui, tetapi ketika dia melihat King Sui, dia merasa bahwa dia melakukan lebih baik daripada yang dia bayangkan. Jadi ketika dia melihat gadis cantik itu, dia dengan sengaja melakukan beberapa gerakan intim. Kakak Mingyue, ayo, tunanganmu sangat lemah sekarang, dia membutuhkanmu, ucap Huo Yun Liu Li menggoda Chang Hai Mingyue saat dia berbicara. Liu Li, tolong hentikan, biarkan King Sui kembali ke dalam dan istirahat, ucap Chang Hai Mingyue melangkah ke depan dan memegang lengan King Sui yang lain sambil berjalan menuju bagian dalam ruangan. Waktu sore dari sekarang masih panjang. King Sui berbaring di tempat tidur di mana dia baru kemarin melakukan hubungan seksual dengan wanita lain. King Sui, apa yang kamu lakukan di kamarmu sendirian? Baunya sangat aneh, ucap Huo Yun Liu Li menatap King Sui dengan serius. King Sui sangat terkejut oleh kata-kata Huo Yun Liu Li. Hidungnya terlalu tajam. King Sui berdiri di sana dengan canggung karena dia tidak tahu bagaimana harus berbohong. Oh, aku mengerti sekarang. Aku tahu, pria yang kuat dan sehat, tanpa seorang wanita, dia hanya bisa mengeluarkan sendiri untuk menghilangkan stres. King Sui merasa lega mendengar kata-kata Huo Yun Liu Li, tapi dia juga merasa malu. Chang Hai Mingyue tersipu dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia memandang Huo Yun Liu Li tanpa berkata-kata, dan pergi ke ruang tamu untuk menuangkan segelas air untuknya. Mengapa aku tidak tinggal bersamamu malam ini? Biarkan aku membantumu melepaskan itumu, ucap Huo Yun Liu Li memandang King Sui seperti berkabut. Setan kecil ini, dia bilang dia akan datang tadi malam, tapi dia tidak melakukannya. Dia tahu tidak mungkin melakukannya sekarang, tetapi dia masih menggodanya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang dia. Dia dengan menggoda meniup ke telinga King Sui, dan membisikkan satu kalimat dengan lembut. Siapa yang memintamu untuk menggangguku kemarin? King Sui mengerti, jadi bocah ini mencoba membalas dendam untuk kemarin. Tapi dia juga mengizinkannya mencapai puncak. Setidaknya dia membuatnya melepaskan semuanya. Lain kali, aku akan menelanjangimu, oke? King Sui juga berbisik dengan cepat. Kamu sangat perhatian. Huo Yun Liu Li menjulurkan lidahnya sambil menggigit lidahnya, dan tertawa dengan licik dan menggoda. Lalu dia berdiri. King Sui memandangi iblis kecil ini. Langkah kaki Chang Hai Mingyue semakin dekat dari luar. King Sui, minumlah, ucap Chang Hai Mingyue duduk di sebelah King Sui. King Sui belum mencapai tahap di mana dia bisa bergerak leluasa, jadi dia menerima cangkirnya, menyesap 2 teguk perlahan. Apa kamu ingin tahu siapa wanita sebelumnya? Ucap King Sui. Oh, benar. Cepat katakan. Aku pikir kamu tidak akan. Huo Yun Liu Li sepertinya sangat tertarik. King Sui melihat bahwa Chang Hai Mingyue hanya mengangguk sedikit. Namanya Yan Linger, dan dia dari klan Yan, kota Yanjiang. Mendengar kata-kata King Sui, kedua wanita itu terdiam, terutama Chang Hai Mingyue. Bagaimanapun, mereka tahu tentang masalah King Sui, dan dia memberitahu mereka tentang masalah keluarganya, dan bahwa wanita yang mereka lihat di kota Yan adalah kakak perempuannya. King Sui, tenangkan dirimu, semuanya akan baik-baik saja, ucap Chang Hai Mingyue mengulurkan tangannya untuk menghibur King Sui. Ini juga alasan mengapa dia mencoba menahan King Sui di Istana Surgawi selama 3 tahun. King Sui memandang Chang Hai Mingyue. Dia tersenyum dan mengangguk. Chang Hai Mingyue telah keluar dari penderitaannya. Tidak mungkin baginya untuk sepenuhnya keluar dari kesedihannya, tetapi dia sekarang berusaha keras dalam pelatihannya sehingga dia bisa melenyapkan salah satu menara pedang. Ini membuat King Sui merasa bahwa wanita yang rasional dengan sisi emosional akan sangat gila begitu dia merasa emosional. Yang terpenting,
Tidak ada alasan untuk membicarakannya. King Sui, berjanjilah padaku bahwa kamu akan memperlakukan dirimu lebih baik. Jika sesuatu terjadi padamu, aku benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi dengan diriku sendiri, ucap Chang Hai Mingyue sambil memandang King Sui dengan lembut. Pada saat itu, mata King Sui naik dan dia pergi untuk memeluknya ringan. Yu Yue, aku akan baik-baik saja. Aku masih menunggu untuk menikah denganmu. King Sui berkata setengah jujur, tetapi ketulusan dalam tatapannya masih ditransmisikan ke Chang Hai Mingyue. Ketulusan adalah sikap, dan bukan sesuatu yang diungkapkan dengan kata-kata. Aku juga. Huoyun Liuli berkata dengan genit. Chang Hai Mingyue dengan lembut mendorong King Sui pergi, menatapnya lama dan dengan lembut mundur. King Sui menepuk hidung Huoyun Liuli dengan lembut, dan dengan lembut memeluknya. King Sui merasa bahwa hubungannya dengan kedua wanita itu agak kacau saat ini. Chang Hai Mingyue tidak pernah mengatakan bahwa dia menyukainya, dan King Sui dapat merasakan bahwa Huoyun Liuli menyukainya. Hari ini, dari kata-kata Chang Hai Mingyue, King Sui yakin bahwa dia menyukainya, atau bahkan mencintainya. Namun, King Sui masih merasa sedikit terbebani oleh kejutan itu. Kedua wanita itu pergi. Singkat cerita 3 hari telah berlalu. Di bawah pengaruh akupuntur yang luar biasa, kemampuan pemulihannya menjadi semakin sulit dipercaya. Dia hampir pulih sepenuhnya, dan bahkan energi rohnya telah pulih. Mengingat pertempuran pada hari itu, King Sui tidak bisa menahan senyum. King Sui, yang baru saja pulih, terus berlatih Tai Chi-nya, teknik tinju yang paling dekat dengan seni dewa di antara 3 teknik gaya tinju utama di kehidupan sebelumnya. Setelah menghabiskan malam di alam Valet Jade Immortal, King Sui telah menghabiskan lebih dari 1 bulan di alam, dan tubuhnya telah pulih. Ketika King Sui muncul di alun-alun keesokan harinya berlatih teknik tinjunya yang lambat seperti biasa, banyak orang tercengang. Lagi pula, ketika dia pergi 3 hari sebelumnya, dia terluka parah dan banyak orang menjadi saksinya. Dia pasti punya obat penyembuhan sakral, ucap seseorang menebak. King Sui terus berlatih beberapa putaran Tai Chi di alun-alun sebelum perlahan berangkat ke puncak gunung Balai Harta Karun Lingqiao. Dia memutuskan untuk melihat-lihat perpustakaan Istana Surgawi di puncak tertinggi Balai Harta Karun Lingqiao, yang memiliki keamanan paling ketat di Gunung Istana Surgawi. Pertandingan kemarin membuat nama King Sui diketahui semua orang di Istana Surgawi. Meskipun mayoritas belum pernah melihat King Sui, mereka tahu dia adalah seorang praktisi seni bela diri yang kuat, seseorang dengan pandangan ke depan, tegas, tanpa ampun dan menepati janjinya. Banyak yang penasaran siapa murid muda paling berprestasi dari Star Moon Hall yang bangkit seperti komet. Penampilannya kemarin merupakan ancaman besar bagi ketua murid di aula lain. Banyak yang mulai khawatir dan yang lainnya dengan keinginan untuk menimbulkan masalah memusatkan perhatian mereka pada King Sui. Dia bisa menjadi kuda hitam terbesar yang pernah muncul di kompetisi murid Istana Surgawi tahun depan. Dibandingkan dengan aula lainnya, Star Moon Hall adalah yang paling bahagia. Sangat mengasyikkan untuk akhirnya melepas topi yang sudah disematkan begitu lama. Sekarang, banyak yang akan datang ke Star Moon dengan harapan bisa melihat pria bernama King Sui. Namun, King Sui biasanya muncul di luar ruangan hanya selama pelatihan pagi, oleh karena itu hanya sedikit yang berhasil menemukannya. Hanya orang-orang dari Star Moon Hall yang bisa melihatnya karena mereka tahu kebiasaannya dan dia hanya bisa dilihat di pagi hari di alun-alun. Dengan sangat cepat King Sui tiba di Balai Harta Karun Lingqiao. Setiap kali King Sui melihat 4 kata itu, akan ada kekuatan misterius dalam dirinya, mungkin dipengaruhi oleh perasaan bawah sadar di dalam hatinya. Melewati aula utama Aula Harta Karun Lingqiao dan berjalan melintasi alun-alun, pikir King Sui, ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan Star Moon Hall setelah sekian lama di Istana Surgawi. Alun-alun di Balai Harta Karun Lingqiao lebih besar dari alun-alun Star Moon, terutama panggung pertempuran terbesar di tengah alun-alun. Panjangnya 50 meter, dan ditopang setinggi 5 meter, oleh ratusan pilar batu khusus yang sangat besar. Meskipun alun-alun itu penuh sesak,
dengan banyak wanita berpakaian warna-warni membentuk pemandangan menawan dengan keluasan dan keanggunan mereka. King Sui melewati kerumunan dengan kecepatan yang tidak berubah. Saat King Sui melewati beberapa batu gunung dan mengikuti jalur pegunungan yang tidak lebar tetapi berkelok-kelok dan bergelombang, tidak ada pemandangan orang lain karena ini adalah area terlarang yang penting dari Istana Surgawi. Selain waktu-waktu tertentu, kebanyakan orang dilarang masuk. Setelah berjalan agak jauh, King Sui melihat paviliun kecil di sisi jalan tempat dua lelaki tua sedang minum teh dan bermain catur. Satu pandangan dan King Sui tahu kedua lelaki tua itu pasti berada pada level penatua tertinggi Istana Surgawi. Udara tua seperti biksu terkemuka, tidak adanya keinginan yang sangat berbau, dan yang paling penting, King Sui masih tidak dapat mendeteksi kultivasi mereka. Orang tua yang menghadap King Sui menatapnya tanpa sadar, dan melanjutkan dengan tehnya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Bidak catur putih di tangan kanannya diletakkan di bawah tanpa ada jeda dalam ritme. Kontak mata instan antara King Sui dan lelaki tua itu memberikan sensasi aneh. Penampilannya tenang dan baik hati, tetapi suasana tua di sekitarnya membuat King Sui gelisah. Berapa banyak orang aneh tua yang ada di Istana Surgawi. Setiap dari mereka ada seperti monster. King Sui berlalu dengan lancar. Dia tahu lelaki tua itu telah memperhatikannya, dan tampilan itu pasti berarti bahwa lelaki itu telah menemukan token Istana Langitnya, tetapi King Sui mendeteksi intensitas dari penampilannya, sesuatu yang tidak dapat dia pahami. "Hu tua, bagaimana tentang anak yang baru saja lewat?" Pria tua berambut putih, tanpa janggut yang melihat King Sui barusan bertanya dengan santai. "Bukankah kamu sudah punya jawaban?" ucap seorang lansia berambut putih dengan janggut panjang bersalju tertawa sambil menundukkan kepalanya. Anak yang tajam, meskipun potensinya terkubur dalam, api akan meledak ke langit saat akhirnya meledak. Bertanya-tanya apakah dia akan membawa keberuntungan atau kemalangan ke Istana Surgawi, orang tua pertama mulai dengan tertawa, dan dengan setetes bidak catur putih, itu memblokir serangan pria yang dia panggil Hu tua. "Haha, aku bisa merasakan itu di dalam tubuh pemuda itu. Sudah ada energi alam yang paling murni melintasi langit dan bumi, jadi kita tidak perlu khawatir." Selain itu, pemuda tadi memberikan kesan bahwa masa depannya tidak akan mulus. "Kita hanya perlu tahu apakah hari-hari kita di Istana Surga akan membaik karena keberadaannya." King Sui sudah menginjak anak tangga batu yang miring, perlahan-lahan naik. Saat itu, rasanya seperti dia melangkah ke ketinggian tertentu. Keadaan dan perasaan ajaib sekali lagi menciptakan perubahan halus dalam keadaan batin awalnya yang lembut di pegunungan tak tergoyahkan. Dia kemudian merasa sedikit tipis, sedikit keluar dari dunia ini. Itu adalah keadaan di dalam hatinya, seolah-olah jiwanya dibersihkan pada saat itu juga. King Sui berbalik dan menemukan bahwa dia telah berjalan di sebagian besar anak tangga batu, dan merasa tidak dapat dipercaya. King Sui tidak memasukkan perasaan ajaib itu ke dalam hati. Setelah tiba di puncak gunung, King Sui menyadari hampir tidak ada orang di sini, dan tidak ada yang memeriksa, hanya menara batu besar di kejauhan. Tingginya hanya 2 lantai, dan kata-kata sederhana berwarna abu-abu, "Librari," di atasnya jelas tetapi tidak menarik perhatian. Di pintu masuk, ada 2 pria tua lainnya. Kali ini, King Sui mengeluarkan token yang diukir di atasnya sebelum masuk. Menara batu hanya terdiri dari 2 lantai, dan satu langsung menuju ke lantai 2 setelah memasuki lantai pertama. Interiornya luas dan tampak sangat berbeda dari eksteriornya. Baru setelah masuk, King Sui menemukan bahwa menara batu itu dibangun di bawah tanah. Itu adalah ruang bawah tanah yang menyamar. Dia kemudian melihat bayangan bergerak. Hanya sedikit orang yang hadir, dan mayoritas dari mereka adalah lansia. Setelah mengkonfirmasi identitasnya sekali lagi, King Sui turun. Perpustakaan dipenuhi dengan buku, meski tidak semuanya tentang seni bela diri. Semakin kuat sekte seseorang, semakin kompleks perpustakaannya, dengan hampir semua jenis buku.
Itu adalah sekte yang lebih kecil dan perpustakaan keluarga aristokrat yang hampir dipenuhi dengan manual seni bela diri rahasia. Perpustakaan memiliki total 9 lantai, 3 bagian bawah tidak terbuka untuk umum, dan bahkan pemimpin sekte tidak diizinkan karena sesepuh tertinggi telah menetapkan perintah larangan tidak ada yang masuk. 3 tingkat seni bela diri adalah teknik dari 9 aula di Istana Surgawi, sedangkan 3 lantai pertama terbuka untuk beberapa murid dari semua aula selama 3 hari berturut-turut. Waktu berlalu dengan sangat cepat, dan dalam sekejap mata, tahun baru hampir tiba. Ini membuat King Sui berpikir tentang tahun baru yang dia habiskan di Sekte Pedang Langit, dan 3 tahun telah berlalu sejak dia berjanji kepada ibunya bahwa dia akan pergi ke Yan Clan dalam waktu 5 tahun. Memikirkan hal ini membuat King Sui merasakan api menyebar di tubuhnya. Itu adalah harapan dan keinginan, tetapi pada saat yang sama, penuh siksaan karena harus menahannya. 2 tahun untuk orang lain berarti dia memiliki sekitar 60 tahun, dan itu seharusnya cukup baginya untuk mencapai lapisan surgawi kelima. Semangat perayaan memenuhi gunung Istana Surgawi, dan sudah 3 hari menuju tahun baru. Sekarang, selain para murid yang melakukan tugas berputar, yang lainnya semua sedang cuti. Mereka yang ingin pulang bisa melakukannya, dan sebagian besar dari mereka cenderung tinggal tidak terlalu jauh dari gunung Istana Surgawi atau akan memiliki binatang terbang. Tentu saja, bahkan sebagian besar dari mereka yang memiliki binatang terbang juga tinggal tidak jauh dari gunung Istana Surgawi, kecuali mereka memiliki binatang terbang terbaik dengan kemampuan mengerikan. Sudah 3 hari menuju tahun baru dan setiap istana didekorasi dengan beberapa dekorasi meriah, semua orang sibuk dengan kegembiraan. Itu sama untuk Star Moon Hall. Sekarang, King Sui terkenal di seluruh Star Moon Hall dan akan menerima perhatian kemanapun dia pergi. King Sui tidak akan pernah meninggalkan pelatihannya untuk acara-acara khusus. Namun, bahkan sebelum dia melangkah keluar rumah hari ini, dia sudah dihentikan oleh Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liuli, yang datang untuk mengajaknya berjalan-jalan. King Sui, ini ramai dengan aktivitas di luar. Ikutlah dengan kami untuk melihat-lihat, ucap Huoyun Liuli meraih salah satu lengan King Sui dengan genit. Tunggu sebentar, tahun baru akan tiba, aku akan memberikan hadiah buat kalian berdua, lagi pula, ini akhir tahun, ucap King Sui. Kedua wanita itu juga tercengang, dan kemudian Huoyun Liuli berkata dengan gembira, baiklah. Cepat keluarkan, pasti sesuatu yang kita suka. Haha, jangan khawatir, kalian berdua pasti akan menyukainya. Mengatakan ini, King Sui mengeluarkan 2 botol porselen kecil dari dadanya. Selamat tahun baru, ucap King Sui menyerahkan hadiahnya. Menerima hadiah, kedua wanita itu tersenyum dan menjawab, selamat tahun baru. Sayang sekali kami tidak menyiapkan hadiah untukmu. Namun, Huoyun Liuli telah mencium pipi King Sui melalui cadar, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Chang Hai Mingyue tidak melakukan hal yang sama, tetapi dengan perlahan membuka botolnya dan melihat bahwa itu adalah pil dengan warna biru, memancarkan aroma yang memabukkan dan semburat aura dingin. Pil ini, Chang Hai Mingyue bertanya pada King Sui, tampak bingung. Pil kecantikan. King Sui menjawab dengan lembut. Apa? Pil kecantikan? Ucap mereka berdua terkejut bersamaan. Saat itulah kedua wanita itu memandang King Sui dengan tidak percaya, pil kecantikan. Liuli, sejujurnya, aku telah menyelesaikan ini 2 bulan lalu. Tahukah kamu mengapa aku tidak memberikannya kepadamu? King Sui menatap mata indah Huoyun Liuli yang berlinang air mata. King Sui melihat mata gelisah Huoyun Liuli, dan tahu bahwa dia sangat menyadari apa yang diwakili oleh pil kecantikan ini. Itu adalah pelet obat yang bisa memulihkan kecantikannya sepenuhnya, dan juga bisa menghentikan penuaan dan mempertahankan kecantikan seseorang selama 30 tahun. Tidak, jawab Huoyun Liuli lugas. King Sui menggosok hidungnya, tersenyum pahit dan kemudian berkata, selain penggunaan yang diketahui, itu juga dapat meningkatkan semua aspek kemampuan seseorang sebesar 20%. Setiap orang hanya dapat mengambil 1 dalam seluruh hidup mereka.
Awalnya, aku ingin menunggu sampai Mingyue mencapai level Martial King, dan setelah level kultivasi Liu Li sedikit meningkat sebelum memberikannya kepada kalian berdua. Tapi setelah memikirkannya lagi, aku memutuskan untuk memberinya kepada kalian sekarang. Ini dapat memungkinkan Liu Li untuk segera pulih, dan untuk Mingyue, kamu sudah berada di puncak Xiantian, dan memiliki kecantikan yang tak tertandingi, kamu dapat memutuskan sendiri kapan kamu ingin meminumnya. Mendengar kata-kata King Sui, semburat kemerahan muncul di wajah Changhai Mingyue saat dia menatapnya dengan pesona yang tak terlukiskan, membuat jantungnya berdebar kencang. Liu Li, aku seharusnya memberikannya padamu lebih awal, ucap King Sui memandang Huoyun Liu Li. King Sui, aku akan menyimpannya dulu, dan akan meminumnya saat kamu menuju klan Yan. Ketika itu terjadi, aku akan pergi bersamamu. Bolehkah? Ucap Huoyun Liu Li memegang pelet kecantikan, memikirkannya, sebelum dia perlahan melihat King Sui. King Sui menghela nafas, menatap lama ke arah Huoyun Liu Li, tidak mengatakan apapun tapi hanya mengangguk sedikit. Ayo pergi, hari ini, kita akan menghabiskan waktu santai kita. Mereka bertiga berjalan mengitari Star Moon Hall dengan santai. Kecantikan Changhai Mingyue dan Huoyun Liu Li berhasil menarik perhatian banyak orang. Lihat, pacar King Sui sangat cantik. Hanya dia yang layak untuk mereka, keluh seseorang. Itu benar, penyesalan apa yang akan dimiliki seseorang jika dia seperti King Sui. Dia pasti sangat bahagia, tidak seperti aku, masih di tahap awal Xiantian. Bahkan aku tidak bisa mendapatkan seorang wanita Xiantian, ucap seseorang satunya menghela napas. Ketika kedua wanita itu mendengar ratapan orang pertama, mereka masih merasa sedikit malu. Namun, ketika orang kedua angkat bicara, itu membuat mereka merasa bahwa jarak antar pria bisa begitu besar. Dan pria di samping mereka berdua telah memikul banyak beban di pundaknya di bawah penampilan yang luar biasa itu. Tetapi dia tidak pernah mengeluh dan juga tidak merasa iri pada orang lain. Dia tahu hanya untuk bekerja keras, dan kerja keras serta toleransi terhadap kesepian adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan banyak orang. Saat itu, sekelompok orang menghentikan mereka, dengan seorang pemuda memimpin di depan. Dia tampak sangat dewasa dan bersungguh-sungguh, tetapi hidung elang membuatnya tampak sedikit suram. Ketika dia melihat King Sui, pandangannya berubah sedikit aneh, dan kemudian setelah dia melihat Changhai Mingyue dan Huoyun Liu Li, tatapannya bahkan dipenuhi dengan sedikit kecemburuan dan kebencian. Itu sangat kontradiktif. Aku Feng Wujo dari Stardai Hall, aku di sini untuk menantang Anda, ucap pemuda dari klan Feng itu dengan malas. King Sui telah menghabiskan 2 bulan terakhir dengan damai, dan mengira Feng Wujo ini tidak akan pernah muncul. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria ini akan muncul hari ini, ketika tahun hampir habis. King Sui membenci pemuda itu ketika dia melihat ekspresinya ketika melihat kedua wanita itu. Tatapan yang tidak disembunyikan itu tidak peduli dengan pendapat orang lain. Ini adalah pria yang sombong, dan King Sui bisa merasakan penghinaan di tatapan pihak lain. Aku sudah tahu tentang itu, tapi aku tetap tidak ingin kamu bersikap lunak padaku. Aku sudah tahu bahwa Penatua Yun telah mendekatimu, dan kamu pasti mendapat cukup banyak manfaat darinya. Ketika pria itu berbicara, dia mengertakkan gigi, dan dipenuhi dengan kebencian dan kecemburuan yang ekstrim. King Sui menebak bahwa orang ini sudah mengetahui tentang apa yang dia lakukan dengan wanita itu. Pada awalnya, King Sui tidak tahu siapa Penatua Yun, tetapi sepertinya wanita itu adalah dia. King Sui memikirkan bagaimana wanita itu menggunakan tubuhnya sebagai harga sebagai imbalannya untuk memenuhi kondisi ini. King Sui selalu menepati janjinya, mau tidak mau, King Sui harus membayar hutang kepada perempuan yang menyerahkan keperawanannya kepadanya untuk kemenangan pemuda dari klan Feng ini. Dan tidak membuang waktu, keduanya memulai pertempuran, dan King Sui melakukan yang terbaik untuk mengendalikan serangannya sehingga orang lain tidak akan dapat mengatakan bahwa dia menahan diri. Di tengah, dia bahkan mendorong Feng Wujo ke belakang beberapa kali, tetapi juga menerima beberapa pukulan berat darinya,
sedemikian rupa sehingga darah menetes dari sudut bibirnya. Wanita, setelah hari ini, aku akan melupakanmu sepenuhnya. Di masa depan, jalan kita tidak akan lagi bersilangan. King Sui berpikir dalam diam. Pasti luka pertarungan King Sui yang kemarin belum sembuh, itu pasti, lihat gerakannya, begitu berbeda dari pertarungan biasanya, ucap seseorang dari Star Moon Hall berseru. Pasti begitu, King Sui menderita luka berat waktu itu. Jika itu selain King Sui, mereka pasti sudah jatuh mati, balas seseorang lainnya. Meski begitu, baik King Sui dan Feng Wuzhou menderita luka dalam yang sangat serius. Namun, King Sui tahu bahwa kondisinya tidak terlalu serius, tetapi dia telah memberi Feng Wuzhou beberapa penyakit tersembunyi. 3 tahun, dia akan lumpuh setelah maksimal 3 tahun. Sepertinya King Sui telah kalah dalam pertempuran ini, tetapi pada saat yang sama, pihak lain juga tidak dapat bergerak sedikit pun. Ketika King Sui jatuh, dia berkata pada dirinya sendiri, sekarang aku bisa melupakannya dan tidak lagi berhutang apapun padanya. Terlepas dari apakah itu Feng Wuzhou yang menang sedikit, atau jika dia memanfaatkan luka King Sui yang ada, adegan pertempuran itu masih terukir di benak semua orang. Keduanya indah namun dipenuhi dengan rasa kehancuran. Tidak peduli apa, Feng Wuzhou telah mendapatkan tujuannya, dan ini juga yang diinginkan King Sui. Feng Wuzhou pergi, begitu pula King Sui dan kedua wanita itu. King Sui tersenyum pahit saat dia melihat kedua wanita itu. Dia awalnya ingin menghabiskan waktu bersama mereka hari ini untuk mengusir kekhawatiran mereka. Maaf, aku ingin menghabiskan waktu dengan kalian berdua, ucap King Sui berkata, wajahnya sangat pucat. Bagaimanapun, dia benar-benar terluka. Jangan bicara lagi, aku merasa sangat kesal. Kapan kamu bisa lebih menjaga dirimu sendiri? Ucap Huoyun Liuli bertanya, matanya memerah. Tapi Chang Hai Mingyue tidak mengatakan apa-apa, hanya sesekali melihat King Sui dengan bingung. Sedikit ekspresi rumit muncul di sepasang mata hitam pekat dan dalam itu. Pada saat itu, King Sui akhirnya tahu mengapa kebanyakan orang lebih memilih wanita yang agak bodoh. Wanita bodoh cenderung terlihat sangat imut dengan mudah. Tentu, aku pasti akan lebih bisa menjaga diri di masa depan, ucap King Sui dengan ringan berbicara, menatap Huoyun Liuli. Mereka bertiga tinggal di kamar dan mengobrol santai. Suasana di luar memang dingin, tapi selain kehangatan luar dari batu-batu panas di perapian, ada juga kehangatan yang datang dari hati mereka. Suasana di dalam ruangan sangat damai. Duduk di sana dan terlibat dalam obrolan santai sementara aroma kedua wanita itu melayang padanya. Pemandangan itu begitu nyata sehingga hampir terasa seperti mimpi. Ketika King Sui menemukan bahwa tangan Chang Hai Mingyue berada dalam jangkauannya, dia diam-diam menggerakkan tangannya lebih dekat dan lebih dekat. Untuk beberapa alasan, dia bisa merasakan detak jantungnya semakin cepat. Mungkin itu karena pandangannya yang penuh pengertian, atau mungkin, dia merasa bersalah di dalam hatinya karena melakukan hal licik seperti itu. Saat bersentuhan, kedua tangan mereka gemetar. Atau lebih tepatnya, hati mereka yang gemetar. Pada saat itu, King Sui entah bagaimana bisa merasakan bahwa jantung Chang Hai Mingyue berdebar-debar secepat miliknya. Chang Hai Mingyue dengan cepat mencuri pandang ke King Sui dengan panik sebelum mengalihkan pandangannya. Huoyun duduk di sana dengan linglung. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Takdir secara ajaib mengikat mereka bertiga. Apa yang mereka alami berubah menjadi tanda tak terhapuskan yang semuanya tercetak dalam ingatan mereka. King Sui merasa seperti ini, begitu pula Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liuli. Chang Hai Mingyue tidak melepaskan tangannya, juga tidak meronta-ronta. Meskipun dia pernah berjanji pada King Sui bahwa dia akan mengizinkannya untuk memeluknya, King Sui tidak tahu bagaimana dia akan berpikir atau bertindak jika dia tahu bahwa dia memiliki tunangan. King Sui tidak pernah berpikir tentang wanita yang berbagi dengannya. Jika seseorang bisa mempertahankan wanita yang mereka cintai, tidak mungkin ada orang yang mau melepaskannya.
Hari kedua, salju turun lebat sepanjang malam dan jalanan ditutupi dengan selimut putih bersih. Karena King Sui sudah pulih, dia memutuskan untuk pergi ke lapangan umum untuk latihan hariannya. Sebagian besar murid dari Star Moon Hall telah memilih untuk tinggal. Kita harus tahu bahwa, mengingat intensitas badai salju, pembudidaya bela diri biasa di bawah Xiantian tidak akan bisa menahan hawa dingin yang menyelimuti tubuh mereka. Adapun pembudidaya Xiantian, itu juga sangat tidak nyaman bagi mereka untuk menanggungnya meskipun mereka tidak akan mati karena kedinginan. Dengan demikian, King Sui tidak bertemu siapapun dalam perjalanan ke alun-alun. Salju sangat tebal di tanah sehingga sudah menutupi pergelangan kakinya. Mengangkat tangannya, dia berdiri diam sampai, secara bertahap, salju yang turun di atasnya mengubahnya menjadi seperti manusia salju. Anehnya, salju tidak meleleh karena panas tubuhnya. Memutar lengan dan kakinya dengan gerakan melingkar, King Sui perlahan mempraktikkan masing-masing dari 42 posisi Tai Chi. Baik itu hujan atau sinar matahari, selama dia tidak dilumpuhkan oleh luka-lukanya, dia pasti akan melatihnya. King Sui telah menguasai esensi kelambatan di Tai Chi. Kadang-kadang, masih ada orang yang berjalan-jalan meskipun ada badai salju, dan ketika mereka melihat King Sui tertutup salju, hati mereka semua bergetar oleh tekadnya yang teguh. Seolah-olah dia dirasuki oleh iblis, hanya fokus pada kultivasi terlepas dari apapun. Jika tingkat pencapaiannya tidak sesuai dengan usahanya, itu akan terlalu tidak adil. Pada saat ini, King Sui menutup matanya. Setiap gerakannya menekankan esensi kelambatan. Salju di tubuhnya sudah setebal 1 inci tetapi seolah-olah King Sui tidak menyadari fakta itu. Dia benar-benar tenggelam dalam keadaan batinnya sendiri, dan bahkan dinginnya angin yang dingin terasa hangat dan nyaman baginya. Secara bertahap, posisi Tai Chi-nya menghasilkan hembusan angin, meski masih bergerak dengan kecepatan lambat. Awan salju yang indah terbang berputar-putar, mencerminkan gerakannya. King Sui benar-benar mengangkat Tai Chi-nya ke tingkat, sebagai keinginan satu hati, di mana gerakannya bebas dari perpecahan dan bergerak sesuai dengan hati dan niatnya. Saat dia perlahan menghembuskan nafas pengap dari paru-parunya, salju di tubuhnya mencair. Setelah 2 bulan ini, budidaya King Sui telah stabil di puncak lapisan surgawi keempat. Saat ini, dia hanya membutuhkan secercah wawasan untuk melakukan terobosan. Di waktu luangnya, dia akan pergi ke perpustakaan untuk membaca manual dan buku di sana. Ada banyak seni kultivasi kelas Xiantian puncak, terutama di tingkat 4 hingga 6, tetapi King Sui tidak bisa diganggu tentang ini sama sekali. Selama 2 bulan terakhir, dia telah menjelajahi tempat itu berkali-kali tetapi dia masih tidak dapat menemukan kitab terakhir dari teknik pedang dasar. Ini menyebabkan King Sui sedikit kecewa, namun dia tidak menyia-nyiakan waktunya. 2 bulan di dunia luar sama dengan lebih dari 5 tahun di dunia spasial. Mengenai 10 jurus pedang baru yang telah dia pelajari, dia menguasainya ke alam tidak jelas, level yang sama dengan serangan sebelumnya dari kitab pertama teknik pedang dasar. Tusuk, belah, retas, sapu, tarik. Selama 2 bulan ini, King Sui telah sepenuhnya menguasai esensi dari serangan yang tertanam di benaknya. Baginya, dia selalu memberikan perhatian serius pada serangan tunggal menghancurkan musuhnya dengan 1 serangan. Saat teknik penguatan kuno mencapai kemacetan, King Sui malah memfokuskan perhatiannya pada keterampilan lain seperti teknik penempaan. Setiap kali King Sui melihat palu surgawinya, dia akan diingatkan tentang pedang biduknya. Pedang yang tampak luar biasa itu tidak memiliki efek peningkatan apapun tetapi King Sui menebak bahwa pasti ada rahasia besar yang bersembunyi di dalamnya, hanya saja dia belum membukanya. Juga, dalam hal alkimia, bilah pengalaman King Sui telah meningkat dari 1/3 menjadi 90% penuh dalam rentang 2 bulan. Singkat cerita hari berikutnya. Hari ini adalah hari terakhir tahun ini. 9 aula istana surgawi sudah penuh dengan kegembiraan yang meriah. Langit baru saja menjadi gelap, dan petasan sudah meledak tanpa henti.
Kembang api yang cemerlang naik dari setiap arena di 9 aula istana surgawi. King Sui, kembang api itu sangat indah. King Sui sedang berjalan-jalan di antara kerumunan dengan Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liuli, melihat kembang api yang memukau yang terus naik ke langit dari waktu ke waktu. Diterangi oleh cahaya kembang api yang mempesona, kecantikan kedua wanita itu sama memikatnya dengan bunga plum yang bermekaran. Saksikan kembang api yang brilian bersamanya, pemandangan yang indah. Mingyue, Liuli, apa keinginanmu? Di keluargaku memiliki tradisi bahwa mengucapkan keinginan kalian di tempat kembang api akan menjadi kenyataan, ucap King Sui sambil tersenyum sambil dengan berani memegang tangan kedua wanita itu. Langit benar-benar gelap sekarang, tapi diterangi dengan indah oleh kembang api yang menyilaukan. Apa keinginanmu? Katakan dulu, ucap Huoyun Liuli menatap King Sui, senyum di matanya memabukkan, seolah-olah dipenuhi dengan air musim gugur yang jernih. Chang Hai Mingyue memandang King Sui dengan senyum kecil tergantung di wajahnya yang halus dan elegan. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan minat pada King Sui, atau keinginannya untuk lebih tepatnya. Tentu saja pergi ke klan Yan untuk menginjak-injak mereka, jawab King Sui tersenyum. Selain ini, atau bagaimana setelah kamu kembali dari klan Yan, ucap Chang Hai Mingyue bertanya dengan lembut. Setelah kembali, keinginanku adalah dapat menikahi wanita yang aku cintai, memiliki beberapa anak dan hidup sederhana, jawab King Sui setelah memikirkannya dengan serius. Jawabannya mengejutkan kedua wanita itu. Bagaimanapun, jika dia terus tumbuh dengan cara ini, King Sui bisa menjadi seseorang yang penting setidaknya di suatu tempat. Tidak ada yang bahkan bisa memprediksi ketinggian yang bisa dia capai di masa depan. Tidak disangka keinginannya berubah menjadi seperti ini. Kedua wanita itu memandang King Sui. Mereka bisa merasakan ketulusannya dalam kata-kata itu. Setelah memikirkannya secara mendalam, hidup dengan beban yang begitu berat, wajar jika dia ingin hidup bebas tanpa terkekang begitu beban itu terangkat dari pundaknya. Mengapa? Apakah kalian berdua meremehkan pemikiranku yang tidak ambisius? Ucap King Sui tersenyum pada kedua wanita itu. Tidak, aku hanya terkejut bahwa keinginanmu sekarang, atau setelah kamu kembali dari klan Yan adalah sesuatu seperti ini, dan bukan ambisi besar lainnya seperti melakukan sesuatu yang besar, ucap Chang Hai Mingyue memberinya senyuman penuh pengertian. Padahal wajahnya agak merah. Memikirkan fakta bahwa King Sui akan menikahi wanita yang dicintainya, memiliki beberapa anak dan menjalani kehidupan sederhana membuat kedua gadis itu langsung sedikit tersipu. Tetapi mereka berdua tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, seperti pertanyaan siapa wanita yang dicintai King Sui. Nah, giliran kalian. Siapa yang duluan? Keinginan kalian pasti akan menjadi kenyataan, ucap King Sui berkata dan memegang tangan kedua wanita itu dengan erat. Kakak Mingyue, kamu dulu, ucap Huoyun Liuli terkekeh. Melihat bahwa Huoyun Liuli tidak mengatakan apa-apa lebih jauh, Chang Hai Mingyue tersenyum. Aku ingin menghapus menara pedang berat, dengan kekuatanku sendiri secepat mungkin. Tentu saja, keinginanku juga ingin ikut pergi ke klan Yan, ucap Chang Hai Mingyue. Itu tidak dihitung, ucap King Sui tersenyum. Cepatlah kakak, katakan apa yang ada di dalam hatimu, jika kamu tidak mengatakannya, aku akan mengatakannya untukmu, ucap Huoyun Liuli dengan nakal menggodanya. Wajah Chang Hai Mingyue tiba-tiba menjadi merah.